keep singing, keep praising, we won't stop giving all we got, 'cause you're worthy of all glory. Oh, there is no other, you are forever, Lord, over all. There's nobody like you, no one beside you. That's why we're singing out to you. Let endless praise resound every night and day, and with no delay. Let endless praise resound. Let's go. Boundless love, life before the sun. Your glory, eternal, never stops. Giving all you got, creation, keep singing. Oh, there is no one. Shalom sahabat-sahabat Glory kasih Tuhan, selamat malam, kita berjumpa lagi. Setelah minggu lalu kita bertemu, minggu ini kita ketemu lagi. Kiranya malam hari ini bisa menjadi malam yang menyenangkan hati Tuhan, malam yang sungguh-sungguh memulihkan kehidupan sahabat-sahabat Gloria dan saya. Mari kita buat tanda kemenangan yang Tuhan Yesus berikan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Biar malam hari ini boleh menjadi malam puji-pujian dan penyembahan yang menyenangkan hatinya Tuhan. Mari kita bersuka cita. Biar gelora sukacita dari surga turun atas sahabat-sahabat Gloria dan saya malam hari ini. Na 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 na. Biar sukacita turun. Gelora sukacita. Sukacita bergelora dalam hati ini. Sukacita bergelora dalam jiwa ini. Ku memuji Tuhan, ku menyembah Tuhan, bersyukur padanya bagi Allah yang hidup. Karena anugerahnya dan perbuatannya, gelora sukacita, gelora sukacita, gelora sukacita, di hati ini. Na 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 sukacita. Na 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 na. Sukacita, sukacita bergelora dalam hati ini. Pegang hatimu. Sukacita bergelora dalam jiwa ini. Ku memuji Tuhan, ku menyembah Tuhan, bersyukur padanya bagi Allah yang hidup. Karena anugerahnya dan perbuatannya, gelora sukacita,
gelora sukacita, oh, gelora sukacita, oh, di hati ini. Amin. Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, sukacita? Saya percaya bersukacita. Kalau di rumah atau dimanapun Bapak Ibu saudara sekalian kasih Tuhan bersekutu bersama dengan keluarga, mari alirkan aliran sukacita gelora surga ini kepada orang di kiri kananmu gitu. Kita nggak banyak jumlahnya gitu ya. Tetap social distancing, tetap jaga jarak gitu ya. Mau terima sukacita surga kembali, gelora yang luar biasa dari Tuhan? Amin. Amin. Terima sukacita. Sukacita bergelora dalam hati ini. Amin. Sukacita bergelora dalam jiwa ini. Ku memuji Tuhan, amin. Ku menyembah Tuhan, bersyukur padanya bagi Allah yang dan anugerahnya dan perbuatannya. Gelora sukacita, gelora sukacita, gelora sukacita di hati ini. Amin. Na 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 amin. Na 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 na. Amin. Haleluya. Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita masuk gerbangnya Tuhan saat ini. Kita mau muji Tuhan, nyembah Tuhan lebih dan lebih lagi. Mari masuk gerbangnya saat ini. Kita puji Dia, kita sembah Dia sebab Dia Allah yang baik. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari masuk gerbangnya saat ini bersama-sama dengan sukacita dari surga. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Dia baik, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Dia baik, sebab Tuhan Dia baik
bersyukur untuk hari luar biasa ini Tuhan. Kau berikan sukacita surga turun atas kami masing-masing. Di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing. Kami percaya kasih-Mu itu gak pernah terbatas oleh ruang, oleh waktu, oleh tempat. Meskipun fisik kami terpisah berjauhan satu sama lain. Tapi kami tahu dalam hati kami ada kasih Tuhan yang luar biasa. Dan kami sungguh merasakan kasih itu Bapa. Engkau Allah kami yang luar biasa, Engkau Allah kami yang dahsyat. Dan malam hari ini kamu bersyukur Tuhan. Sebab itu yang bisa kami lakukan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Kami hendak bersyukur Tuhan, sebab daripada-Mu keselamatan, sebab daripada-Mu kemurahan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan di atas seluruh bumi. Dimuliakan, 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 dimuliakan atas seluruh bumi. Oh, kami bersyukur atas Tuhan. Hati kami bersyukur. Sebab Engkau baik Tuhan. Terima kasih. Kami kalah seperti-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih.
kejadian ini beberapa minggu yang lalu, tiba-tiba dalam tidur saya terbangun jam 3 dini hari, nggak biasanya gitu ya. Saya terbangun karena saya bermimpi ada seorang pelayan Tuhan yang hampir meninggal. Belum, hampir. Dan itu mengagetkan saya sampai saya bangun jam 3 dini hari dengan kekagetan yang luar biasa. Saya bingung mau ngapain. Cuma saya ingat orang selalu bilang kalau tiba-tiba Tuhan bangunkan dini hari, doa. Kalau Tuhan ingatkan sesuatu dini hari, doa. Jadi yang terpikir oleh saya langsung duduk dengan gemetar gitu ya. Karena pelayan Tuhan ini mau meninggal gitu ya. Belum, mau mati gitu ya. Lalu saya berdoa, saya bilang Tuhan saya gak ngerti, tapi saya mau berdoa buat hamba Tuhan ini. Lalu saya mulai berdoa, saya mulai bahasa roh, gak panjang-panjang, mungkin sekitar 5 menit, 10 menitan. Lalu selesai doa, saya tidur lagi. Udah saya tidur lagi. Tapi bangun pagi saya masih kepikiran gitu ya, apa sih maksudnya. Lalu beberapa hari kemudian ada satu tim kami WhatsApp saya gitu ya, bicara tentang hamba Tuhan ini. Tapi cuma menanyakan kondisi persekutuan doa kami gitu ya. Ya udahlah ya. Tapi saya masih berpikir tentang mimpi beberapa hari itu. Saya pikir apa ini maksudnya, tapi bukan. Tapi saya nggak tahu. Udah saya lupa sampai kalau nggak salah minggu lalu atau 10 hari ya, 2 minggu yang lalu gitu ya. Tiba-tiba saya mendengar berita bahwa hamba Tuhan ini kecelakaan dahsyat sekali. Mobilnya sampai hancur lebur, udah jadi rempeyek, belum jadi bubur gitu ya. Tapi ajaibnya Tuhan adalah semua penumpang di kendaraan itu selamat. Dan ketika saya tahu cerita kesaksian dari hamba Tuhan ini, saya bersyukur sama Tuhan. Saya bilang sama satu teman saya bilang gini, pesan Tuhannya udah selesai. Jadi mimpi beberapa minggu sebelumnya itu sudah clear, sudah close gitu. Jangan pernah berhenti untuk tetap bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Bapa, ajar kami untuk tetap mengucap syukur Tuhan, untuk setiap apa yang kami alami dalam kehidupan kami hari-hari ini. Terutama 1 tahun ke belakang, semuanya tidak terprediksi, semuanya tidak terdeteksi. Tapi satu hal yang kami tahu, ada tangan penjagaan Tuhan yang selalu menjagai kami pribadi lepas pribadi. Bapak lakukan tugas surga yang luar biasa. Dan kami anak-anak Tuhan di bumi ini melakukan apa yang menjadi bagian kami, yaitu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Terima kasih Tuhan.
Kalau malam hari itu Engkau bangunkan aku dengan gemetar, dengan ketakutan, dengan kebingungan. Tapi aku belajar satu hal, bawa semua dalam doa, bawa semua dalam campur tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk dini hari yang luar biasa itu. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini aku melihat karya-Mu yang luar biasa dalam hidup hamba Tuhan itu dan juga dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. So aku percaya Tuhan, hanya satu hal yang membuat jiwaku tenang, dan aku mau tetap berada di situ bersama dengan-Mu Tuhan, dalam hadirat-Mu. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Biar hanya dekatmu saja ku tenang Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat, hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam
hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Selama-lamanya Tuhan, Ku ingin selalu bersamamu, bersamamu Tuhan. Oh, ya Rama rasa kaya lama rata tak kaya kan. Ya Rama papa. Sikila la 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 la. Ya Rama ya rasa kala rata kaya. Ya Rama papa. Ya Rama la 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 la. Sikila la la maya. Ya Ya Rama rasa kala papa. Allah yang luar biasa. Oh, ya Rama Engkau penolong dalam hidup kami, Engkau kekuatan kami. Biar malam hari ini kami merasa surga begitu dekatnya dengan kami. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Biarlah malam hari ini kami merasakan surga dekat sekali dengan kami. Dan malam hari ini surga mencurahkan kasih-Nya luar biasa untuk setiap orang yang datang pada Zoom malam hari ini, bersekutu bersama dengan kami. Siara barata karaya, siara marata karaya. Kaya rabarata kaya raya 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 raya. Ya raya pasti kala papa. Oh surga terbuka, surga
Ya ramarana ya ra ya ra ya ra. Terus nikmati kasih-Nya saat ini. Bapak saat ini kami berdoa untuk sahabat kami, Ibu Lili, yang malam hari ini sudah Tuhan siapkan untuk mewartakan firman malam hari ini. Kami percaya bahwa urapan Tuhan sudah turun atas beliau dari ujung kaki sampai ujung rambutnya malam hari ini. Tuhan juga sudah taruhkan banyak perkataan, banyak kerinduan, banyak pemikiran untuk disampaikan kepada setiap anak Tuhan yang malam hari ini datang bersekutu. Dan Bapak, kalau bumi merayakan bulan Februari sebagai bulan kasih, kami percaya Tuhan, kasih Tuhan gak cuma Februari, kasih Tuhan sepanjang hidup kami. Dan malam hari ini kami akan menikmati kasih itu melalui pewartaan sahabat kami Ibu Lili. Biarlah setiap perkataan beliau Engkau beri kuasa, Engkau beri urapan. Dan untuk kami semua yang hadir, Engkau beri telinga yang mendengar, telinga yang terbuka, dan telinga yang bisa memahami apa yang menjadi kerinduan Tuhan malam hari ini buat hidup kami masing-masing. Terima kasih ya Bapak. Dan kami siap untuk dengarkan firman-Mu. Amin. Ya, saya persilakan. Terima kasih Medi dan Andai. Sekali lagi shalom semuanya. Shalom. Kedengaran ya, suaranya kedengaran ya? Boleh kasih jempol dong yang kedengaran. Oke, puji Tuhan. Sekali lagi selamat malam. Teman-teman sahabat muda. Saya panggilnya sahabat muda ya, karena semua kayaknya masih muda-muda. Paling tua saya ada Mbak Nita. Ya, tapi nggak apa-apa, biar kita semua tetap kelihatan muda. Jadi saya panggil semua sahabat-sahabat muda. Ya, puji Tuhan, bersyukur kita boleh kembali bertemu secara virtual. Meskipun masih pandemi, tetapi Tuhan masih beri kita kesempatan kesehatan sampai hari ini. Tadi yang merasakan kasih Tuhan dan sepanjang hidup kita sampai hari ini boleh angkat tangan dan lambaikan tangan. Oke, semua merasakan. Oh ya, sebelum mulai boleh minta nggak ya videonya boleh dibuka semua supaya kita lebih komunikatif. Boleh melihat wajah-wajah yang cantik dan ganteng-gantengnya supaya kelihatan. Boleh dibuka, nanti kita mau malam ini saya juga nggak bawa materi, nggak pakai materi, jadi nanti biar lebih komunikasi satu dengan yang lain, kita mau sama-sama membuka kitab suci. Kalau nggak ada kitab suci, gadget suci boleh. Tadi di tata aturannya di PDKK Gloria mungkin ada disebutkan. Oke. Teman-teman sahabat muda, perkenalkan, mungkin ada yang belum kenal, nama saya Lili Krisyawati, saya dari Paroki Santo Matius Bintaro. Saya punya 1 orang suami dan 3 orang putra. Semuanya laki-laki. Nah, pada malam ini, saya diberi tema tentang passion versus grumpy. Passion versus grumpy. Nah, sabar versus pemarah. Saya awalnya bilang sama Cilike bahwa saya mau ngetik materi, setidaknya ayat untuk nanti bisa dibaca oleh teman-teman gitu kan.
Tetapi ternyata apa yang terjadi sebelum saya bagikan firman ini, Tuhan sudah praktekkan dulu buat saya. Pertama, tiba-tiba laptop yang biasa saya pakai mati. Jadi ternyata tiba-tiba LCD-nya rusak. Gitu kan? Entah kenapa, mungkin tertekan atau apa, itu yang terjadi pertama. Terus setelah itu saya pinjam laptop anak saya. Saya pinjam laptop anak saya, dia kerja. Jadi saya wanti-wanti hari ini, cepetan ya pulang. Karena saya bilang, Mama, ini pelayanan mau pinjam laptopnya, gitu kan. Ternyata laptopnya datang. Waktu Irma tadi WA saya juga, ayo Tante cepetan ayo masuk, katanya. Terus saya bilang, ya sebentar. Ternyata apa yang terjadi? Begitu dia bawa laptopnya, chargernya nggak dibawa, ketinggalan di kantor. Aduh, itu ya udah di sini nih udah rasanya udah mau marah, udah mau ngomel gitu kan. Terus ingat firman hari ini yang saya mesti bawakan tentang kesabaran dan tentang amarah gitu kan. Langsung saya tarik nafas, saya turunkan emosi saya turunkan emosi saya dan saya bilang, oke Tuhan, oke. Saya coba tenang dulu. Ternyata ketemu charger gitu ya, satu charger yang bekas dulu gitu kan. Ternyata puji Tuhan bisa. Cuman kalau disenggol sedikit dia mati. Mudah-mudahan ini enggak ya. Saya percaya kuasa Tuhan boleh bekerja. Saya udah bilang udahlah saya pakai handphone gitu kan. Tapi ternyata lewat laptop ini juga saya bisa men-sharingkan firman Tuhan. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, jadi pada malam ini saya nggak pakai materi, tetapi saya minta nanti saya tunjuk teman-teman untuk boleh membacakan firman Tuhan, oke? Tadi dikatakan oleh Medi bahwa bulan ini masih bau-bau tentang kasih. Karena kita tahu tanggal 14 Februari itu hari kasih sayang. Setiap kita tahu ya, tetapi tadi Medi katakan juga bahwa kita bukan hanya Februari ini gitu loh. Melakukan kasih sayang, mengasihi, tetapi sepanjang kehidupan kita. Di sepanjang hidup kita, kita melakukan kasih sayang, mengasihi orang-orang di sekitar kita, baik yang nyebelin maupun yang, kalau yang baik oke lah gampang ya. Tapi kita semua tahu bahwa bukan hanya bulan ini, tetapi sepanjang kehidupan kita. Dan ada dikatakan juga satu perintah, sebelum kita masuk di dalam tema malam ini, ada satu perintah dari Yohanes 13 ayat 34. Saya boleh minta tolong siapa ya? Nah, ini kayaknya Krishna nih, buka-buka Alkitab nih. Boleh Krishna di-unmute. Yohanes 13 ayat 34. Tolong dibacakan. Yohanes 13. Ya. 13. Ayat 34. 34. Oke. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Terima kasih Krishna. Jadi dikatakan bahwa perintah baru bahwa kita harus saling mengasihi. Kenapa kita harus saling mengasihi? Karena Allah telah mengasihi kita lebih dulu. Tuhan telah mengasihi kita lebih dulu. Semua sudah hafal, semua sudah tahu bagaimana dia menyatakan kasihnya kepada kita lewat pengorbanan putranya yang diberikan buat kita. Untuk menyelamatkan saya dan teman-teman semua. Itu bentuk kasih dari Tuhan kepada kita. Suatu karakter Allah di dalam bentuk tindakan nyatanya dengan mengutus anaknya buat saya dan teman-teman. Menyelamatkan saya dan teman-teman hingga boleh ada sampai hari. Itu adalah kasih. Kasih yang dia nyatakan buat kita. Nah, dikatakan juga di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8, boleh minta, tadi kan cowok ya, udah boleh minta saudari Tesi. Arisanti. Boleh dibacakan 1 Yohanes 4 ayat 8. 1 Yohanes 4 ayat 8. Oh, ini udah ditayangin sama Irma. Oke.
Boleh dibaca di sini? Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Terima kasih, Tesi. Barang siapa tidak mengasihi, ya tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi kasih yang dia nyatakan itu buat kita lewat pengorbanan putranya, itu adalah karakter dia sendiri. Yaitu Allah adalah kasih. Kalau kita sudah mengerti Allah adalah kasih, jadi kita sudah tahu juga bahwa dia yang lebih dahulu mengasihi kita, dan kita sudah menerima kasih dari dia itu, maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus merespon, kita harus mewujudkan kasih itu di dalam kehidupan kita. Dan kita harus memelihara kasih tersebut. Kasih itu adalah cerminan dari kita sebagai pengikut Kristus, identik dengan pengikut Kristus, dan kasih itu cerminan orang yang mengenal Allah. Bagaimana tindakan nyata yang bisa kita lakukan sebagai perwujudan dari kasih itu sendiri? Di 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 5, salah satunya dikatakan kasih itu sabar. Kasih itu tidak pemarah. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, malam ini tema yang diberikan kepada kita, sabar versus pemarah, jadi dua hal yang berlawanan, yang bertolak belakang. Kalau kasih itu sabar, setiap kita yang sudah hidup baru, pastinya sudah punya itu semua. Setiap kita yang sudah hidup di dalam Kristus, pastinya kita sudah sabar. Benar atau benar? Mudah atau gampang sabar? Mungkin buat kita tidak mudah. Atau saya boleh nanya, menurut Sis Lina Quick, sabar mudah nggak? Coba bisa di-unmute. Untuk menjadi pribadi yang sabar, mudah nggak? Di-unmute dulu. Sulit. Mantep banget ya, sulit. Menjadi pribadi yang sabar itu memang sulit. Banyak orang, apalagi hari gini gitu ya. Zaman sekarang teknologi udah semakin canggih, semuanya serba cepat. Masakan juga serba instan. Terus kita mau cari informasi juga begitu cepat kita bisa dapat saat sekarang. Nah, itu yang membawa setiap orang akhirnya hidupnya itu buru-buru, membawa setiap kita akhirnya menjadi pribadi yang tidak sabar. Sabar itu adalah cerminan daripada kasih. Karena tadi dikatakan bahwa kasih itu salah satunya sabar. Dan dikatakan lagi bahwa kasih itu bagian daripada buah roh. Kesabaran itu adalah buah roh. Salah satu buah roh di dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus yaitu kesabaran. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dari pengertian sabar itu dulu terlebih dahulu, sabar itu dapat menahan diri di dalam menghadapi situasi sulit, tidak cepat emosi. Di dalam menghadapi situasi sulit biasanya, saya biasanya bukannya sabar, tapi malah menggerutu, ngomel, dan cepat sekali naik gitu kan. Bisa cepat marah, tetapi dapat menahan diri dalam situasi sulit. Misalnya saat kita di situasi sulit, seperti saya tadi cerita, saya akhirnya deg-degan banget gitu kan, bingung mesti pakai apa, karena sudah satu rusak, satu charger nggak ada gitu, kabelnya nggak ada, mesti pakai apa. Memang masih ada handphone, tetapi pada saat belajar untuk sabar, ada jalan keluar. Situasi sulit pada saat kita mungkin difitnah orang. Mungkin kita saat difitnah orang, kita belajar untuk tidak membalas. Tidak mudah hal itu kita lakukan. Tetapi kita mau belajar malam ini. Di dalam sharing firman ini kita mau belajar tentang kesabaran, menjadi pribadi yang sabar, dapat menahan diri dalam menghadapi situasi sulit. Pernah satu hari, pada waktu beberapa tahun yang lalu, saya dan suami saya pernah mengalami satu fitnahan. Mungkin ada yang pernah dengar bagaimana
saya dan suami saya difitnah oleh orang yang terdekat, gitu kan? Oleh orang yang terdekat. Mungkin kalau yang memfitnah orang jauh nggak terlalu pengaruh ya, tapi karena memfitnah orang dekat itu rasanya orang yang sudah selama ini dekat banget, gitu kan, sering bareng dan sebagainya. Tetapi tiba-tiba satu hari dia bisa memfitnah suami saya. Suami saya mendampingi anak muda di dalam kepelayanannya pada waktu itu, dan dia itu bukan pergi dia ke satu mall, di mall itu dia bertemu sama anak rohaninya, cewek, tapi ceweknya itu tidak sendiri, bertiga. Entah kenapa tiba-tiba ketemu dengan si A ini, gitu kan, yang dekat dengan kami ini, bertemu dengan dia, dan begitu bertemu dengan suami saya di mall waktu turun dari eskalator, terus dia langsung tidak ada cerita apa-apa lagi, tiba-tiba tersebar kabar bahwa suami saya selingkuh, gitu kan? Suami saya selingkuh. Tidak pernah terpikir orang ini bisa berbuat hal yang demikian di dalam kehidupan kami, di dalam kepelayanan, gitu kan? Pada waktu itu, ternyata itu yang terjadi. Teman-teman, biasanya anak muda itu suka ngumpul di rumah, tetapi sejak kejadian itu semuanya dibawa pergi dari rumah. Dan akhirnya kebiasaan ada doa di rumah kami, nggak ada doa. Jadi semuanya berubah. Kesel, marah. Tetapi pada waktu itu saya mencoba belajar untuk menahan diri dalam situasi yang sulit. Karena pada waktu itu ada sebuah event yang diadakan oleh anak muda dan yang didampingi suami saya. Tetapi di posisi itu mereka sama sekali tidak memperhitungkan suami saya. Baju seragam juga nggak dikasih. Jadi benar-benar terjadi satu hal yang sangat-sangat buruk, hubungan yang sangat buruk. Jadi benar-benar nggak dapat seragam, tetapi suami saya bilang saya harus datang. Bisa bayangin datang ke satu tempat yang dimana berita ini bukan hanya sampai di komunitas kami, tetapi udah menyebar kemana-mana. Dan itu kami harus datang. Saya datang ke sana, bukan hal yang mudah di suatu situasi seperti itu. Rasanya semua orang melihat dan menghakimi saya dan suami saya. Wah, itu suaminya selingkuh dan sebagainya. Sebenarnya nggak mau datang, tetapi saya mencoba belajar waktu itu, menahan diri, akhirnya datang. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, di dalam kondisi seperti itu, ingin membalas. Tetapi saya belajar dengan suami saya melewati semua itu untuk belajar menjadi pribadi yang sabar. Meskipun tidak sulit pakai air mata, iya. Tetapi akhirnya semua bisa dilewati. Dan yang terjadi akhirnya tidak dibalas dengan kata-kata, tidak dibalas dengan hal-hal yang lain. Akhirnya anak-anak muda itu kembali dengan sendirinya, tetapi tidak termasuk orang yang memfitnah pada waktu itu. Jadi beberapa orang yang sudah dibawa pergi kembali lagi dan mereka katakan mereka ingin kembali bersekutu di rumah. Dan itu kembali lagi. Jadi saya tidak melakukan apa-apa, saya tidak berbuat apa-apa dengan suami saya, hanya menjalani itu semua dan menahan diri untuk menghadapi situasi sulit yang demikian. Sabar, pengertian sabar selain menahan diri, ketenangan hati dalam menghadapi masalah. Pada saat kita tenang di dalam menghadapi masalah, itu adalah kita menjadi pribadi yang sabar. Pribadi yang bisa tidak mengeluh, tidak ngomel, itu saya dulu. Biasanya kalau ada masalah, bukannya diem gitu ya, bersabar, tetapi ngomel dulu. Lebih dulu ngomelnya, lebih dulu ngedumelnya. Gitu. Tetapi dikatakan sabar, ketenangan hati di dalam menghadapi masalah. Jadi pada saat hati kita tenang, di saat kita belajar untuk menjadi pribadi yang sabar, kita bisa melihat hal-hal yang positif di dalam masalah yang kita hadapi. Di dalam masalah yang kita temukan. Kita belajar di dalam kesabaran kita, di dalam mengatasi keadaan yang tidak terkendali. Misalnya, kita lihat seperti petani. Contoh ya, petani. Di dalam Yakobus 5 ayat 7 sampai 8, saya boleh minta Sis Heni ya,
Bisa dibacakan Yakobus 5 ayat 7 sampai 8. Bisa di-unmute? Oh, ini ada. Yakobus 5 ayat 7 sampai 8. Udah tuh. Karena itu, saudara-saudara, karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya, petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Ayat 8. Ayat 8, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Terima kasih, Sis. Yakobus mengajarkan kepada kita untuk kita belajar dari seorang petani. Di dalam keadaan yang tidak terkendali. Dalam arti apa? Pada saat dikatakan di situ bahwa petani menunggu tanamannya itu tumbuh, hujan turun, terus panas datang dan sebagainya sampai tiba musim panen. Sampai tiba musim panen. Di luar kendali. Kenapa saya katakan di luar kendali? Petani tidak bisa mengatur semua gejala alam itu. Jadi semua di luar kendali dia dan kita belajar dari petani ini. Bagaimana dia bisa bersabar di dalam kondisi atau keadaan yang tidak terkendali. Misalnya nih, saat kita berpergian atau saat kita di jalan sedang macet. Jalanan macet, ya kan? Jalanan macet, terus kita diserobot sama orang lain gitu kan. Kita tidak mampu mengendalikan keadaan. Kita nggak bisa mengendalikan gimana supaya nggak macet. Nggak mungkin dong kita bisa lompat gitu ya dengan mobil atau motor dengan terbang atau sebagainya. Tetapi kita tetap harus belajar untuk kita bisa belajar bersabar. Jadi menunggu. Tidak mampu kita mengendalikan keadaannya pada waktu itu. Jadi kita diingatkan buat kita untuk belajar di dalam keadaan yang tidak terkendali. Kita belajar untuk bersabar seperti petani. Sabar ketika keadaan tidak kendali. Contoh saya boleh sharingkan di masa pandemi. Awal-awal pandemi, segala sesuatu berubah. Bukan saya mengalami, pasti banyak yang mengalami di dalam pekerjaan. Di dalam orang-orang yang bekerja sendiri ataupun yang kerja di kantor juga mengalami PHK, pengurangan gaji dan sebagainya. Suami saya seorang kontraktor, pada saat awal-awal pandemi masih bisa berjalan, tapi begitu mulai PSBB, Jakarta semua pekerjaan dihentikan. Tidak ada proyek, tidak ada income sampai 4-5 bulan berjalan. Anak-anak tetap sekolah, bayar uang sekolah, keperluan rumah tangga tetap, nggak mungkin berhenti juga dong ya. Jadi semua tetap jalan, tetapi itu yang terjadi. Pada saat itu, di dalam kondisi yang tidak terkendali, saya tidak bisa mengendalikan keadaan pada waktu itu. Gimana? Memang kondisinya seperti itu. Nggak mungkin dong. Terus saya protes sama Anies gitu ya, Pak Anies gitu kan, untuk nggak PSBB, nggak mungkin. Jadi kondisi itu dijalani pada saat belajar sabar, pada saat belajar mengikuti semuanya itu, Tuhan bisa berikan di tengah pandemi proyek yang tidak pernah terpikir, yang tidak pernah timbul di dalam hati saya, yang tidak pernah didengar sebelumnya, tetapi itu Tuhan yang sediakan. 1001 macam cara Tuhan bisa berikan buat kita. Kondisi sulit, kondisi keadaan yang tidak terkendali. Jadi kalau saat ini kita ada di dalam keadaan yang tidak terkendali, kondisi yang sulit buat kita, Tuhan punya 1001 macam cara buat menolong kita kalau kita belajar untuk menjadi pribadi yang sabar. Sekali lagi bukan hal yang mudah, perlu waktu, bukan langsung instan. Ada waktu perjuangan yang harus dilalui. Dan tidak pernah menyerah. Itu yang Tuhan berikan buat kita. Di dalam pelayanan, berikutnya di dalam pelayanan dan komunitas. Ada orang-orang yang tidak mau berubah menjadi lebih baik lagi. Tetap dengan pola pikir, cara kerja,
karakter yang sebelumnya. Sebenarnya kalau berbicara sabar dan pemarah itu kan berlawanan ya. Sebenarnya hidup baru orang itu sudah pasti punya kesabaran. Dan hidup lama, hidup di dalam sebagai seorang pemarah. Nah, di dalam kepelayanan ada nggak di dalam komunitas orang-orang yang tidak mau berubah? Ada. Di sekitar kita ada nggak? Ada. Dengan karakter yang dia punya gitu kan. Dengan pola pikir yang dia punya. Pokoknya dia bilang, ini menurut gua. Ini pokoknya yang paling benar. Apa yang dia bilang, itu yang paling benar. Dia nggak pernah mau dengar kata orang. Kita bisa nggak sabar? Menghadapi situasi yang seperti ini. Menghadapi orang-orang yang nggak mau berubah. Kalau kita tadi sabar menghadapi keadaan, kita saat ini diingatkan untuk kita sabar menghadapi orang-orang lain. Kita menghadapi orang di sekitar kita. Ya kan? Sabar ketika orang-orang tidak mau berubah. Aduh, dari dulu dia udah tahu caranya begitu-begitu terus. Nggak pernah mau berubah. Ada di dalam sebuah persekutuan doa juga demikian. Mungkin di Gloria nggak ada ya. Semuanya udah hidup baru, semuanya udah sabar. Itu istri koordinator senyum-senyum sama Lika juga Cilika. Jadi kayak saya pikir di PD saya doang gitu kan. Jadi di PD saya itu ada waktu itu ada kegiatan dari BPK yang harus dijalankan oleh PD-PD. Saya bilang tunggu instruksi dari BPK, nanti saya infokan lagi. Tapi menurut dia itu harus lakukan sekarang. Karena nanti kalau nanti nunggu dari BPK dia nggak punya waktu. Jadi dia lakukan. Ternyata waktu itu pembelian sembako gitu kan. Uangnya belum turun. Begitu dia beli menurut dia sendiri. Jumlahnya menurut dia sendiri. Akhirnya salah. Apa yang dia bilang? Dia nyadar kalau dia salah. Enggak. Dia tetap bilang, iya memang. Kalau aku beli nggak hari itu nggak bisa aku bantuin. Nah, menurut dia sudah melakukan itu. Dan itu sebuah pelayanan yang dia lakukan udah benar. Dia tidak mau berubah bukan hanya di dalam segala satu hal, tapi di dalam segala hal. Tetapi sekali lagi kita diingatkan di dalam kepelayanan kita belajar untuk kita sabar terhadap orang-orang yang tidak berubah. Akhirnya apa yang dilakukan oleh persekutuan itu? Ya akhirnya dengan uang dari PD sendiri melakukan baksos lagi. Teman-teman, bukan hanya di dalam komunitas atau dalam pelayanan, di dalam keluarga. Di dalam keluarga, orang tua, saudara, suami, anak-anak. Berapa banyak mungkin sampai saat ini ada yang berjuang untuk suaminya, yang sampai sekarang nggak berubah-berubah di dalam karakternya, di dalam segala hal yang dilakukannya, itu juga perlu kesabaran. Di dalam anak-anak mungkin, yang punya anak yang masa-masa sekarang SMP, yang sulit untuk diatur, atau yang suka membantah, dan kita diingatkan untuk kita menjadi pribadi yang sabar, yaitu di dalam terhadap orang-orang yang tidak mau berubah, karena ada waktunya nanti Tuhan akan ubahkan, bukan kita, tetapi Tuhan yang akan ubahkan. Kita mau belajar dari Yakobus 5 ayat 10. Boleh dibacakan mungkin siapa ya? Ini ada Aloysia Irma. Boleh dibacakan dari Yakobus 5 ayat 10. Ya, silakan di-unmute. Iya, Ci. Yakobus 5 ayat 10. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Terima kasih Irma. Kita tahu belajar dari nabi yang selalu mewartakan, tetapi mungkin banyak orang yang tidak semua orang bisa berubah, tetapi punya kesabaran untuk terus mewartakan. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab suci kita lihat juga pribadi-pribadi yang sabar. Kita lihat Abraham. Abraham sabar terhadap janji Tuhan.
Kita semua tahu bagaimana Abraham sabarnya terhadap janji Tuhan. Pada waktu dia dijanjikan oleh Tuhan untuk punya keturunan, dia berumur 75 tahun. Pada waktu diajak keluar untuk melihat langit, dan dikatakan oleh Tuhan, hitung bintang di langit. Sebanyak itu juga keturunanmu. Dikatakan seperti itu. Pada waktu itu Tuhan janjikan, tapi tidak langsung instan. Besoknya langsung ya, Abraham punya anak, enggak. Tetapi ternyata menunggu waktu. Kapan digenapi? Pada waktu Abraham umur 100 tahun. 25 tahun Abraham sabar menunggu. Abraham sabar menantikan janji Tuhan di dalam kehidupannya. Dan pada saat dia sabar, dia mendapatkan janji itu. Tuhan genapi di dalam kehidupan. Lihat juga pribadi Yosua. Kita tahu Yosua menggantikan Musa untuk membawa bangsa Israel masuk ke tanah Mesir pada saat melewati sungai Yordan dan setelah itu harus merobohkan tembok Yeriko. Berapa kali Yosua diminta Tuhan untuk untuk berputar, memutari tembok Yeriko, mengelilingi tembok Yeriko. Di dalam 6 hari, setiap hari memutari tembok Yeriko, dan hari ke-7 dia harus memutari juga 6 hari. 7 kali, Jadi 13 kali Yosua dan bangsa pada waktu itu memutari tembok Yeriko. Bisa bayangin nggak? Saya bayangkan seperti ini. Hari pertama, Yosua ngajak nih tentaranya, yuk kita kelilingin tembok Yeriko. 1 hari, dia kelilingi 1 jam. Sekitar 1 jam. Habis itu, roboh nggak temboknya? Enggak. Terus dia pulang. Balik ke kemahnya. Besok dia lakuin lagi. Kira-kira, kalau tentaranya gitu ya, punya keluarga nanya enggak? Udah roboh belum temboknya? Belum. Orang cuma musuh muter. Itu pun cuma sekali muter. Ya kan? Dan itu terjadi sampai 6 hari. Dan hari ke-7, 7 kali memutari tembok Yeriko. Betapa sabarnya Yosua pada waktu itu. Dan apa yang terjadi? Janjinya Tuhan terhadap Yosua digenapi. Tembok Yeriko akhirnya runtuh dan roboh pada hari ke-7. Jadi teman-teman belajar dan kita melihat terkadang kita itu tidak bisa menjadi pribadi yang sabar untuk kita menunggu janji Tuhan, untuk kita menunggu menghadapi segala keadaan atau situasi, maunya semuanya instan, maunya semuanya serba cepat. Kalau itu nggak bisa kita peroleh, adanya ngomel-ngomel, adanya marah-marah. Nah, sekarang kita melihat lawannya dari sabar ya, sebagai pribadi yang pemarah. Pastinya pemarah itu tidak mencerminkan tentang kasih. Karena dikatakan dalam 1 Korintus 13 juga bahwa kasih itu ia tidak pemarah. Tetapi kalau pemarah tidak mencerminkan kasih, cara hidup yang lama. Kira-kira nih kalau pemarah jadi pemarah, perlu diajarin nggak? Kalau jadi pemarah nggak perlu diajarin, nggak perlu dikasih tahu gitu kan? Itu terjadi dengan sendirinya. Terus seorang pemarah itu orang yang gampang marah, mudah marah, emosian. Sering dikatakan bahwa sumbunya pendek, gitu kan. Jadi gampang tersulut, gitu kan. Gampang sedikit ada hal yang nggak enak dia langsung marah tanpa berpikir panjang. Seorang yang pemarah tidak sabar. Seorang yang tidak sabar berarti kurang kasih. Karena itu kita diingatkan. Di bulan kasih ini, kita diingatkan bahwa kita untuk punya kasih yang full, kasih yang penuh, yang tidak kurang. Karena kita bisa menjadi pribadi yang tidak sabar kalau kita kurang kasih. Biasanya seorang yang pemarah itu punya ego yang tinggi, berpusat pada diri sendiri. Berpusat pada diri sendiri, semuanya maunya dirinya sendiri. Apapun yang dikerjakan, selalu orang lain salah. Ada teman yang suaminya suka marah-marah di dalam segala hal, gampang sekali terpacu untuk marah.
Tapi itu membuat segala sesuatu menjadi tidak baik. Menjadi berantakan, menjadi sesuatu yang tidak benar. Karena dikatakan di dalam Amsal 14 ayat 29, saya boleh minta tolong Mbak Nita, Amsal 14 ayat 29. Amsal 14 ayat 29. Ya, silakan. Di-unmute, Mbak. Orang yang sabar, besar pengertiannya. Tetapi siapa yang cepat marah, membesarkan kebodohan. Terima kasih. Orang yang sabar, besar pengertiannya. Tetapi siapa cepat marah, membesarkan kebodohannya. Jadi orang yang suka marah-marah itu kelihatan bodohnya. Kita nggak mau menjadi pribadi yang seperti ini. Nah, teman-teman, dikatakan bahwa pemarah itu ada dua ekspresinya ya. Bisa keluar dengan dia marah-marah, teriak-teriak dan sebagainya. Kata-kata, sorry tadi ke-mute. Kata-kata kasar, terus makian, itu keluar. Tapi kalau ke dalam, orang bisa nggak marah ke dalam? Bisa. Yaitu tadi ngedumel, menggerutu. Ada nggak di sekitar kita? Orang yang suka ngerutu, orang yang suka ngedumel, karena ada sesuatu di dalam dirinya yang membuat dia untuk marah. Gitu. Ada sesuatu yang membuat dia marah di dalam dirinya. Nah, sekali lagi dikatakan di dalam Amsal 14 ayat 17, saya boleh minta tolong Linda, Sis Linda. Amsal 14 ayat 17. Ya, silakan. Ayat 17 sama 18 ya? 17 aja. Oh, 17. Oke. Siapa lekas naik darah, berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Ya, terima kasih. Siapa yang berlaku bodoh, siapa lekas naik darah, berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Dikatakan bahwa orang yang bijaksana itu pasti sabar. Orang yang sabar berarti bijaksana. Tetapi orang yang lekas naik darah itu berarti bodoh. Menunjukkan kebodohannya. Bukan saya loh yang bilang, ini firman Tuhan yang bilang. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, ada seorang pria. Yang pria muda datang kepada seorang kakek di suatu kota, datang kepada seorang kakek tua yang sangat bijaksana. Dia minta nasihat. Dia itu suka marah-marah, temperamen, pokoknya selalu suka marah, kata-kata kasar terhadap istrinya. Jadi dia datangin kakek itu dan dia minta nasihat. Begitu dengan sabar kakek bilang kepada pemuda ini, orang muda ini, bagaimana supaya dia bisa menguasai amarahnya. Dikatakan pada saat kamu mau marah, coba kamu berhitung. Melangkah maju 7 kali, sambil berhitung 1, 2, 3, sampai 7, dan melangkah mundur 7 kali, hitung lagi 7 kali, dan teman-teman, setelah itu baru dia berpikir untuk mengambil langkah apa, akan marahkah atau tidak. Dan ternyata pemuda ini pulang. Begitu pulang, dia berpikir istrinya pasti sudah menyiapkan dia air panas untuk dia mandi, menyiapkan makanan dan sebagainya. Ternyata begitu dia pulang, yang dilihat istrinya sedang tidur. Tidur dengan pakai selimut gitu ya, bersama orang lain. Wah, semakin marah dia. Semakin dia marah. Pada waktu dia mau marah, dia sudah teriak. Terus dia ingat kata-kata kakek itu. Dia lakukan apa yang kakek itu bilang. Dia maju 7 langkah dengan berhitung. Dia mundur 7 langkah dengan berhitung. Dan dia mulai berpikir apa yang dia lakukan. Pada waktu berhitung seperti itu, istrinya selimutnya dibuka. Ternyata yang ada di dalam selimut itu, mama daripada istrinya itu.
Jadi teman-teman, pada saat dia mau marah, dia ikuti apa yang dikatakan kakek ini hanya sebuah ilustrasi ya. Jadi mengingatkan kita pada saat kita mau marah, pada saat kita marah, kita akan berlaku bodoh. Tetapi karena pria itu berhitung, jadi istrinya dengar. Dia kaget dan dia bangun. Itu mengingatkan kita bahwa pada saat kita mau marah, yuk kita mulai mungkin berpikir terlebih dahulu. Contoh di dalam kitab suci, kita lihat yang marah sampai menyebabkan hal yang tidak baik. Kain. Kita lihat bagaimana Kain di dalam kitab suci, hatinya menjadi sangat panas karena Allah menolak persembahannya. Kita tahu di dalam Kejadian 4, nanti bisa dibaca dalam Kejadian 4, ayat 5, bagaimana Kain hatinya panas karena persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Kain membiarkan kemarahannya itu terus berkobar sampai akhirnya dia membunuh adiknya. Amarah berakibat hal yang fatal di dalam kehidupan seseorang. Di dalam kehidupan kita, amarah menjadi pribadi yang pemarah berakibat fatal. Berikutnya kita lihat Yunus. Yunus pada waktu disuruh Tuhan untuk pergi ke Niniwe, untuk membawa bangsa Niniwe bertobat, apa yang dilakukan oleh Yunus? Dia lari ke Tarsis. Dia lari ke Tarsis, ternyata pada saat itu dia marah juga. Di dalam Yunus 3 ayat 10 nanti bisa dibaca, menjadi sangat marah Yunus saat Allah berbelas kasih kepada penduduk Niniwe. Karena awalnya Yunus sudah menolak untuk pergi ke Niniwe. Pada waktu dia pergi, ternyata bangsa Niniwe akhirnya bertobat, Tuhan tidak jadi menghancurkan. Dan Yunus juga marah. Pada waktu itu, Allah menegur Yunus dan katakan bahwa tidak pantas atau tidak layak Yunus marah seperti itu. Kita melihat pribadi di dalam kitab suci, bagaimana Yunus juga marah terhadap Tuhan pada waktu itu. Hal itu menunjukkan kepada kita bahwa kemarahan manusia tidak menghasilkan apa yang benar di mata Allah. Dikatakan ini semua di dalam Yakobus 1 ayat 20. Saya boleh minta tolong Sis Nia. Yakobus 1 ayat 20. Yakobus 1 ayat 20 dikatakan, silakan. Nia? Di-unmute. Oh. Oke. Saya minta tolong Sri. Oh, mungkin nggak bisa dibuka ya? Nggak bisa di-unmute ya? Oke. Oke, silakan. Mana tadi ayatnya? Ya. Oh, tidak bisa di-unmute. Yakobus 1 ayat 20. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Terima kasih, Sri. Jadi teman-teman, bahwa ternyata kemarahan, pribadi pemarah tidak mengerjakan atau menghasilkan apa yang benar di mata Allah. Jadi kita mau belajar pada malam ini menjadi pribadi yang benar-benar menjadi pribadi yang sabar, bukan pribadi yang pemarah. Kalau kita mau selalu memancarkan kasih Tuhan yang tercermin di dalam kehidupan kita dengan menjadi pribadi yang sabar. Pembentukan karakter sabar itu tidak selalu diperoleh dengan instan. Kita tidak mungkin memperolehnya dengan cara instan, tetapi melalui proses. Salah satunya, kita pada saat kita menghadapi masa-masa sulit, menghadapi penderitaan, menghadapi tekanan, kita bisa memperoleh sabar. Kita belajar menjadi pribadi yang sabar. Kalau sudah punya kesabaran, menjadi pribadi yang sabar, kita belajar lebih lagi untuk menjadi pribadi yang sabar. Pada saat Tuhan izinkan tekanan di dalam kehidupan kita, kesulitan di dalam hidup kita, kita mau belajar, tetap berjalan di dalam Tuhan.
Contoh kita lihat bagaimana Ayub seorang yang juga akhirnya bisa mendapatkan janji Tuhan pada saat dia sabar. Selain daripada penderitaan, tekanan, seperti Ayub, kita juga melihat dengan kuasa Roh Kudus. Kita tahu setiap kita semua sudah hidup baru. Semua sudah ikut SHDR? Sudah? Boleh angkat tangan yang udah ikut SHDR? Sudah ya, rata-rata sudah semua. Nah, kalau sudah ikut SHDR semuanya, berarti Roh Kudus sudah berkarya di dalam kehidupan kita. Dan pada saat Roh Kudus yang berkarya di dalam kehidupan kita, kita harusnya sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan kita boleh menanggalkan hidup kita yang lama. Dan kita boleh menjadi pribadi yang sabar. Pribadi yang bisa tidak cepat marah. Pribadi yang boleh berkenan kepada Tuhan. Saya tutup malam ini dengan Amsal 16 ayat 32. Saya boleh minta tolong cilik ke Amsal 16 ayat 32. Amsal 16 ayat 32. Ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Terima kasih Cilika. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Jadi kalau kita sudah sabar, berarti kita dikatakan bahwa kita melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Betapa pentingnya menjadi pribadi yang sabar. Biarlah di malam ini, di bulan penghujung bulan Februari yang dikatakan bahwa bulan kasih ini, kita mau sama-sama belajar untuk kita boleh menjadi pribadi yang sabar, bukan pribadi yang pemarah. Kita mau tanggalkan semua kehidupan lama kita mau belajar untuk kita menjadi semuanya menjadi serupa dengan Kristus di dalam karakter. Kalau Allah itu adalah kasih, dan kasih yang kita terima dari Dia, kita mau wujudkan di dalam kehidupan kita lewat pribadi kita sendiri terhadap orang-orang lain dengan mempunyai pribadi yang sabar. Tidak mudah, tetapi Roh Kudus memampukan setiap kita yang mengaku ada Roh Kudus, yang mengaku sudah hidup baru di dalam kehidupan kita. Biarkan Roh Kudus yang berkarya dan menguasai kita semua. Mari saat ini kita boleh tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Bapa yang di dalam surga, kami mengucap syukur untuk malam ini. Kalau Engkau Tuhan memberikan kepada kami pengertian baru, untuk kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi di dalam Engkau, menjadi pribadi yang penuh kasih, yang kami nyatakan lewat hidup kami dengan menjadi pribadi yang sabar. Tuhan, mampukan kami dengan kuasa, mampukan kami dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah saat ini Tuhan, kami buka hati kami. Kami mau datang di hadapan-Mu. Kami mau bawa seluruh keberadaan kami. Kami bawa seluruh keterbatasan kami. Kami bawa seluruh kekurangan kami. Dan Tuhan saat ini, kalau kami masih sering marah-marah, kami kurang menguasai diri kami kurang menguasai emosi kami. Tuhan saat ini, taruhkan di dalam hati kami kasih-Mu yang lebih lagi. Kasih-Mu yang ekstra buat kami. Agar kami sanggup dan mampu Tuhan untuk diubahkan dan mau diperbaharui di dalam hidup kami. Menjadi pribadi yang sungguh berkenan di hadapan. Sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan karakter-Mu yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, ini kami. Kami percaya. Kami mau menyerahkan seluruh hidup kami. Kami mau menjalani hari-hari kami ke depan. Meskipun semuanya terasa begitu sulit buat kami. Tetapi kami percaya. Kalau Roh Kudus yang memampukan kami. Untuk kami boleh menjalani hidup kami. Memenuhi seluruh kehendak-Mu di dalam hidup kami. Untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ini kami Tuhan Yesus. Biarlah kasih itu Tuhan terus boleh mengalir bagi setiap kami. Kami boleh bagikan kepada orang-orang di sekitar kami. Karena dengan sabar itu kami juga bisa mengampuni orang-orang yang menyakiti kami. Dengan sabar itu kami juga boleh mengampuni orang-orang yang mengecewakan kami. Kami bawa semuanya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk persekutuan doa ini Tuhan. Untuk PD
Gloria kami serahkan kepadamu untuk koordinator dan semua tim yang ada. Tuhan terus berikan kesatuan hati, berikan kasih yang ekstra, berikan saling pengertian dan saling melengkapi. Biarlah Tuhan mereka boleh menjadi pribadi yang sungguh penuh dengan kesabaran dan boleh menjalani semua tugas yang Tuhan percayakan untuk menjadi semakin nyata kemuliaan-Mu di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, dan setiap kami yang boleh bersama-sama melalui Zoom ini, kami percaya, kami boleh ambil satu komitmen untuk kami diperbaharui dan diubahkan menjadi pribadi yang sabar, menjadi pribadi yang boleh menguasai diri. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu di tempat yang maha tinggi, kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Pada Putra Roh Kudus. Amin. Saya kembalikan kepada Medi. Terima kasih untuk firman-Nya yang sangat indah buat kami semua malam hari ini. Baik, sahabat-sahabat Gloria yang kasih Tuhan, mari kita siapkan hati kita saat ini untuk berdoa bagi persembahan. Bapa, terima kasih Tuhan kalau malam hari ini kami boleh dihiburkan, kami boleh dikuatkan, kami boleh disegarkan kembali melalui pewartaan firman. Kiranya Bapak juga mau berkenan untuk memberkati sahabat kami, Ibu Lili, dengan seluruh berkat, rahmat, anugerah Tuhan di dalam setiap pekerjaannya, setiap karyanya, setiap pelayanannya, sehingga apapun yang beliau lakukan sungguh-sungguh menyenangkan dan memuaskan hatinya Tuhan. Dan malam hari ini kami mau belajar untuk memberikan persembahan terbaik, biar Tuhan yang menggerakkan hati kami masing-masing untuk memberikan persembahan terbaik buat kemuliaan kerajaan Tuhan. Amin. Allah Bapa, sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu, hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah alatmu. Terimalah Bapa persembahan hati. Pengumuman saya persilahkan. Oke, shalom, selamat malam sahabat-sahabat Gloria. Sedikit pengumuman untuk malam ini, boleh ditunjukkan slide-nya? Oke, terima kasih banyak pertama-tama untuk Tante Lilik yang sudah membawakan firman pada malam hari ini. Semoga semakin diberkati di dalam keluarganya dan di dalam pelayanannya. Terima kasih juga khususnya untuk semua sahabat-sahabat Gloria yang sudah join pada PD Online malam hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Thank you untuk Cimedi dan Bro Anda yang sudah melayani di tim pujian pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk tim host, co-host, dan juga tim doa. Terima kasih banyak untuk pelayanannya semua hari ini. Untuk next PD, teman-teman perlu diingat bahwa kita sudah masuk di bulan Maret dan kita PD PKK Gloria mengambil tema besar dari tema APP,
sebagai bahan perenungan kita bersama, yaitu semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat. Ada 4 kali PD di hari Kamis ini selama bulan Maret. Next. Nah, minggu depan kita akan membahas mengenai persaudaraan dalam keluarga. Jadi kita mari belajar bersama bagaimana semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat di dalam keluarga kita sendiri dulu. Firman akan dibawakan oleh Romo Aloysius Susilo Wijoyo di tanggal 4 Maret jam 7 malam. Dan kita tetap live, PD diadakan by Zoom, open room dari 18.30. Kalau YouTube, teman-teman kalau gitu ya, sekarang Gloria hanya live via Zoom. Untuk YouTube itu akan di-post setelahnya. Jadi bagi sahabat-sahabat Gloria yang nantinya mendapatkan flyer ini via WhatsApp, bisa langsung klik tulisan Zoom, ataupun scan QR untuk langsung terhubung ke Zoom. Kita tunggu minggu depan ya. Next, Gloria berdoa bersama para sahabat Gloria. Jadi bagi Anda semua yang memiliki intensi doa untuk didoakan saat PD, ataupun ingin didoakan secara khusus melalui pelayanan doa pribadi setelah PD, dapat WA ke Cilike, nomornya itu ada di flyer ini, ataupun teman-teman boleh lihat di Instagram, maksimal hari Kamis jam 6 sore. Dan ini kuotanya terbatas. Jadi bagi sahabat Gloria, jika mau registrasi setelah jam tersebut, kita akan doakan di PD berikutnya. Dan Gloria juga memiliki sosial media, jangan lupa Gloria terus membagikan berkat melalui sharing para pewarta Gloria di Instagram dan YouTube setiap minggu. Jadi jangan lupa ditunggu terus uploadan Gloria. Di Instagram PDPKK Gloria, dan juga di akun YouTube-nya juga silakan di-search PDPKK Gloria. Jadi mohon untuk di-like video-videonya, kemudian di-share ke sahabat-sahabat Gloria yang belum dapat join Zoom pada malam hari ini. Kemudian silakan komen bagaimana kesan-pesan kamu semua dalam mengikuti PD, dan jangan lupa di-subscribe, bunyikan loncengnya untuk terupdate jika ada uploadan video baru dari Gloria. Sekian pengumuman pada malam hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa di Kamis 5 Maret. Tuhan memberkati. Terima kasih Levina buat pengumumannya. Luar biasa. Baik, sahabat-sahabat Gloria kasih Tuhan, mari kita tutup persekutuan doa malam hari ini. Kita mau berdoa. Bapak, terima kasih untuk kehadiranmu dalam persekutuan doa malam hari ini. Kami sungguh-sungguh merasakan kasih Tuhan tercurah atas kami, pribadi lepas pribadi. Saat ini kami juga membawa doa-doa sahabat-sahabat kami, terutama untuk Ibu Dewi Riri, mohon kesembuhan untuk sakit diabetesnya dan juga penyakit neopati dari jari-jari kaki dan jari tangan, serta mohon agar pekerjaan anak-anaknya Cynthia dan Kristi diberkati, juga untuk pasangan hidup bagi anak-anak Kristi dan juga bagi Cynthia Riri. Bapak, kami juga berdoa untuk semua umat yang berkenan hadir pada malam hari ini, kiranya mereka tetap disertai, tetap didampingi, tetap dijaga, tetap diproteksi oleh Tuhan, sehingga mereka, setiap umat yang hadir malam hari ini bisa hadir kembali minggu depan bersekutu bersama dengan PDKK Gloria. Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang luar biasa malam hari ini yang sudah kami rasakan. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu minggu depan di tempat yang sama, rumah masing-masing, Zoom masing-masing, jam yang sama. Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak
rayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpuji. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpuji. Terpujilah Engkau Raja